Halo semuanya, dan selamat datang. Jujur aja, sebelum kita benar-benar mulai, saya mau minta satu hal. Coba singkirkan dulu deh semua gangguan di sekitar kamu sebentar saja. Tarik napas dalam-dalam dan fokus. Karena apa yang bakal kita bedah di paparan hari ini benar-benar butuh perhatian penuh kamu. Ini bukan sekedar teori biasa loh. Ini tentang memegang kunci untuk kebangkitan besar di dalam diri kita sendiri. Kita bakal menelusuri gimana sih sebenarnya pikiran terdalam kita itu, kalau diarahkan dengan benar, bisa secara harfiah membentuk realita yang kita jalani tiap hari. Menarik kan? Sebagai permulaan, coba renungkan pertanyaan ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu di dalam diri kamu yang rasanya belum sepenuhnya terbangun? Kayak di balik semua keheningan pikiranmu, sebenarnya ada kekuatan luar biasa yang lagi tiduran santai nunggu buat diaktifkan? Kita ini sering banget ngerasa capek, lelah tiap hari karena terus-terusan ngejar validasi dari luar. Ngejar hal-hal material yang ada di luar diri kita. Nah, yang bikin konsep ini luar biasa menarik adalah kita sama sekali nggak lagi ngomongin kekuatan fisik. Kita juga nggak lagi bahas privilege kayak harta warisan atau koneksi orang dalam. Kekuatan yang bakal kita bahas ini murni datang dari dalam. Dari niat, keyakinan, dan pikiran kamu sendiri yang mungkin selama ini masih tertidur pulas. Oke, ini peta perjalanan kita di paparan kali ini. Pertama, kita bahas kekuatan tersembunyi dari pikiran. Kedua, gimana sih praktik harian autosugesti itu? Ketiga, kunci rahasianya, yaitu mengelola emosi. Keempat, cara mengubah keinginan menjadi tindakan. Dan kelima, kedisiplinan sebagai bukti nyatanya. Singkat, padat, dan langsung bisa dieksekusi. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, kekuatan tersembunyi dari pikiran. Intinya begini, realita itu sebenarnya cuma cermin dari pikiran yang terus-menerus kamu ulang. Coba deh kita lihat realita keseharian kita. Banyak dari kita kan yang begitu bangun pagi, langsung disambut sama rentetan rasa panik. Khawatir soal tagihan lah, kerjaan yang numpuk, atau masa depan yang rasanya gelap banget. Ujung-ujungnya, kita ngerasa mandek dan terjebak dalam pemikiran keliru bahwa hidup kita ini ya udah ditentukan sama hal-hal di luar kendali kita. Padahal nih ya, kalau kamu merasa terjebak, itu bukan karena dunia ini sengaja jahat sama kamu, tapi karena arah pikiranmu belum kamu kendalikan secara sadar. Makanya ada pepatah luar biasa yang bilang, pikiran adalah segalanya. Apa yang bisa kamu bayangkan, bisa kamu wujudkan. Setiap pikiran yang terus-terusan kamu putar di kepala, perlahan tapi pasti bakal mengkristal jadi keyakinan. Keyakinan itu berubah jadi doa, dan akhirnya, bam, jadi takdir kamu. Itulah kenapa pagi hari itu sakral banget secara psikologis. Pas kamu baru melek, gerbang alam bawah sadarmu itu lagi kebuka lebar banget. Belum ada kebisingan dunia yang masuk. Nah, momen itu krusial banget buat menanamkan apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan malah mikirin apa yang kamu takutkan. Jadi, poin paling pentingnya ada di konsep yang namanya autosugesti. Gampangnya autosugesti itu ya obrolan batin kamu setiap hari. Kata-kata spesifik yang kamu bisikin ke diri sendiri, entah kamu sadar atau enggak, yang akhirnya membentuk takdirmu. Kita harus benar-benar hati-hati loh sama dialog internal ini. Bayangin perbedaannya. Kalau tiap pagi kamu bangun dan ngebatin, duh, hari ini pasti berat banget, aku nggak bakal sanggup deh. Sadar gak? Kamu tuh baru aja baca mantra negatif. Alam semesta bakal ngerespons keraguan itu dan ngasih kamu hari yang benar-benar hancur. Tapi coba balik keadaannya. Gimana kalau mantra itu memberdayakan? Kalau kamu berbisik, hari ini banyak peluang bagus dan aku punya kapasitas buat ngelewatin tantangan apapun. Boom! Kamu baru aja memprogram ulang otak kamu buat cari solusi, bukan nyari masalah. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua, praktek harian autosugesti. Ini dia cetak biru buat transformasi internal kamu. Kita kan udah tahu nih, teori bahwa pikiran ngebentuk realita. Terus, gimana cara praktisnya di rutinitas kita? Gampang, ada 3 langkah spesifik yang bisa langsung kamu praktekin hari ini juga. Langkah pertama, tulis keinginan kamu sejelas mungkin, lengkap sama tenggat waktunya. Ini penting banget ya, jangan cuma nulis, saya mau bisnis saya sukses. Otak kamu tuh nggak ngerti konsep sukses yang ngambang gitu. Ganti jadi sesuatu yang pasti. Misalnya, mencapai omset 100 juta rupiah pada tanggal 31 Desember. Kenapa ini krusial? Karena spesifikasi angka dan tanggal itu bakal menipu otak kamu buat mikir kalau ini adalah urgensi yang nyata. Kayak kamu lagi tanda tangan kontrak resmi sama alam semesta. Langkah kedua, ulangi kalimat kontrak itu setiap pagi pas baru melek dan setiap malam sebelum tidur. Di momen transisi itu, filter logika kamu lagi turun, jadi ide tersebut bisa langsung meresap ke bawah sadar. Langkah ketiga, bertindaklah dengan keyakinan mutlak. Kalau kamu nulis bulan ini bakal dapat klien besar, ya cara kamu ngomong, cara kamu berpakaian, cara kamu kerja hari ini harus benar-benar mencerminkan sosok yang udah berhasil dapetin klien itu. Selanjutnya, masuk ke bagian ketiga, kunci rahasia mengelola emosi. Ini nih mata rantai yang sering banget hilang waktu orang mencoba mewujudkan afirmasinya.
Kamu mungkin mikir gini, saya udah afirmasi tiap hari kok, tapi kok nggak kejadian apa-apa ya? Nah, jawabannya ada di sini. Tanpa kemampuan mengelola emosi, rutinitas afirmasimu cuma bakal jadi omong kosong. Coba kita bandingin dua hal ini. Pertama, ada yang namanya afirmasi kosong. Ini terjadi waktu kamu ngucapin kata-kata positif, tapi kayak robot, nggak ada keyakinannya. Kamu bilang, saya layak sukses, tapi di dalam hati dada kamu rasanya sesak, kamu merasa nggak pantas, dan alam bawah sadarmu teriak, halah, masa sih? Pikiran bawah sadar tuh sama sekali nggak peduli sama kata-kata kosong. Dia cuma ngerespons kejujuran dari getaran perasaan kamu. Beda banget sama pendekatan kedua, afirmasi bertenaga. Ini adalah kata-kata yang dihidupkan pakai emosi yang dalam banget, keyakinan 100%, dan visualisasi yang super detail. Kamu nggak cuma ngomong mau sukses, tapi kamu benar-benar bisa ngerasain kelegaan, rasa syukur yang luar biasa, sampai bisa senyum sendiri ngebayangin tujuan itu udah ada di tangan kamu detik ini juga. Emosi yang intens inilah satu-satunya bahasa ibu yang dimengerti sama alam bawah sadar kita. Dari situ kita sampai pada satu prinsip fundamental, alam semesta merespons siapa diri kamu sebenarnya, bukan sekedar apa yang kamu mau. Mengelola emosi itu artinya kamu lagi menyelaraskan identitas batin kamu dengan tujuanmu. Kalau kamu tiap hari memancarkan emosi, duh aku pengen ini, pengen itu, sebenarnya energi yang keluar dari tubuhmu adalah energi kekurangan. Alam semesta bakal ngerespons rasa kurang itu dengan ngasih kamu lebih banyak kekurangan. Ya, karena itu yang dipancarkan. Tapi, beda ceritanya kalau kamu kelola emosimu buat ngerasa berkelimpahan, ngerasa bersyukur, dan ngerasa aku udah punya kapasitas itu sekarang. Kamu lagi mengubah wujud identitasmu. Kamu nyiptain iman internal yang kuat banget. Iman ini yang bakal bikin kamu stop ngeluh dan otomatis memancarkan energi positif yang narik berbagai peluang bagus ke arah kamu. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, mengubah keinginan menjadi tindakan. Di sini kita ngomongin gimana mentransmutasikan energi jadi sebuah kekuatan kreatif. Setelah api keyakinan dan emosi kamu menyala hebat, terus mesti ngapain? Ya energinya nggak boleh didiamin gitu aja sampai basi. Disinilah kita butuh proses luar biasa yang namanya transmutasi. Sederhananya gini, transmutasi itu tindakan mengalihkan hasrat yang meledak-ledak dan energi dari dalam diri ke arah tindakan kreatif yang nyata. Pernah nggak sih kamu ngerasa saking pengennya mencapai sesuatu, kamu sampai ngerasa gelisah atau malah frustrasi sendiri? Badan rasanya nggak bisa diam. Nah, jangan biarin perasaan itu nguap gitu aja lewat keluhan atau main sosmed. Tangkap energi yang lagi mendidih itu, lalu arahkan dengan sadar. Pakai energi emosional itu sebagai bahan bakar murni, buat duduk diam, fokus kerja, atau deep work selama 2 jam penuh. Ubah energinya buat merancang karya baru, ngebangun sistem bisnis, atau ngasih dampak ke orang lain. Percaya deh, hampir semua lompatan besar dalam inovasi manusia itu lahir karena ada yang berhasil mengalihkan energi batin yang liar ini jadi tindakan pendobrak batas. Tapi ingat, dalam proses bertindak ini, kamu nggak perlu loh manggul semuanya sendirian. Coba deh terapkan konsep mastermind atau persekutuan pikiran. Lingkungan dan siapa lawan bicaramu tiap hari itu dampaknya masif banget. Kalau kamu kumpulnya sama orang yang hobinya ngeluh melulu, ya momentum kamu bakal mati perlahan. Makanya, coba cari setidaknya 1 orang partner yang visioner. Cari orang yang frekuensi dan tujuannya sejalan sama kamu. Mulai sekarang, ubah drastis topik obrolan kalian. Stop semua gosip atau obrolan gak penting. Fokus bahas visi, bahas strategi, bahas rencana masa depan. Berdoa bareng, susun langkah konkret bareng, dan saling backup kalau lagi jatuh. Penyatuan 2 pikiran yang benar-benar fokus pada satu tujuan, itu bakal melipat gandakan energi kreatif dan spiritual kamu. Jauh melebihi kalkulasi matematika biasa. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, disiplin sebagai bukti nyata. Ini adalah jangkar pamungkas yang bakal menjembatani pikiran kamu ke dunia realita. Semua kerja mental, autosugesti, dan kelola emosi yang udah kita bahas panjang lebar tadi, itu butuh jangkar fisik biar bisa beneran mewujud. Ingat baik-baik kalimat ini ya, iman tanpa tindakan hanyalah ilusi. Disiplin adalah jembatan yang membawa impian dari pikiran menjadi kenyataan. Kalau kamu cuma modal percaya dan rebahan bermimpi indah, yaitu namanya halu. Disiplin itu pada dasarnya adalah bukti nyata dari rasa cintamu terhadap impianmu sendiri. Ini komitmen level tertinggi buat nggak mengkhianati potensimu sendiri. Disiplin berarti kamu janji sama diri sendiri untuk tetap melangkah, tetap eksekusi rencana, dan tetap hadir memperjuangkan impian kamu. Bahkan saat lagi hujan badai, saat nggak ada satupun orang yang tepuk tangan, dan saat suasana hatimu lagi males banget. Mari kita tarik konsep disiplin ini ke rutinitas harian yang paling praktis. Gimana sih cara bangun jembatan ini setiap hari? Coba mulai rutinkan 4 kebiasaan ini. Pertama, tulis 1 paragraf aja di jurnal setiap pagi. Buat apa? Biar benang kusut di kepala kamu terurai.
dan sisa-sisa kecemasan dari semalam bisa dibuang. Kedua, ucapin afirmasi tujuan kamu 3 kali setiap selesai ibadah. Kenapa? Karena pas lagi ibadah, frekuensi penerimaan batin kamu itu lagi ada di titik paling tinggi. Ketiga, baca minimal 5 halaman buku yang isinya daging semua sebelum kamu tidur. Bukan sekedar baca loh ya, tapi ini buat ngasih makan alam bawah sadar kamu biar terus diproses selama malam saat kamu tidur. Dan keempat, bikin daftar tugas buat besok malam ini juga. Tujuannya supaya pas kamu bangun besok pagi, kamu udah tahu persis mau ngapain. Jadi eksekutor yang tajam, bukan malah bingung dan rebahan lagi. Nah, di titik ini ada satu aturan keras yang nggak bisa ditawar sama sekali. Jangan pernah nunggu yang namanya motivasi. Motivasi dari luar itu seringnya cuma jebakan Batman yang bikin orang jadi pasif seumur hidup. Banyak yang mikir, nanti aja nunggu moodnya dapat, atau nanti aja kalau udah siap. Nggak gitu cara kerjanya. Ketahuilah bahwa tindakanlah yang menciptakan motivasi, bukan kebalikannya. Paksain diri kamu buat ambil satu langkah pertama yang berat itu. Percaya deh, nanti kamu bakal ngerasain momentumnya menyusul dari belakang. Selesaiin tugas-tugas kecilmu, dan rasa percaya diri itu bakal tumbuh makin besar di jalan. Alam semesta tuh cuma ngasih reward ke orang-orang yang konsisten berdarah-darah menghidupi impiannya setiap hari lewat tindakan, bukan buat mereka yang cuma duduk manis nungguin pencerahan turun dari langit. Sebagai penutup paparan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan tajam buat kamu renungkan hari ini. Apakah selama ini kamu cuma sekedar bertahan hidup, ngejalanin rutinitas kosong yang gitu-gitu aja? Atau, apakah hari ini kamu benar-benar udah siap buat bertindak disiplin dan ngambil alih peran sebagai pencipta realitamu sendiri? Keputusannya ada di tangan kamu. Gak ada satu orang pun yang bisa nyelamatin atau maksa kamu berubah selain diri kamu sendiri. Jadi, mulai arahkan pikiranmu dari pagi ini, kelola emosi di balik tiap afirmasi yang kamu buat, lakuin disiplin harian tanpa alasan, dan lihat sendiri gimana luar biasanya hidup kamu bakal berubah. Terima kasih ya, udah nyediain waktu dan dengerin paparan ini dengan pikiran terbuka. Langsung praktekin, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita berikutnya.